Halo sobatku, salam sehat dan salam teduh untuk sembuh. Jumpa lagi dengan saya Jody Visnu dalam acara Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, di mana seorang tamu ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, atau yang kita bilang adalah subspesialis ahli darah dan keganasan. Beliau juga seorang Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, tidak lain dan tidak bukan Dr. Agus Jatisunggoro. Apa kabar dokter? Baik dokter. Jadi oke, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, terima kasih sudah hadir di acara Bincang Asik Sobatku kali ini. Dan dokter Agus minta tolong memperkenalkan diri kepada rekan-rekan. Oke, baik. Rekan-rekan sobatku, nama saya adalah Dr. Agus Jatisunggoro, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Minasim. Saya berasal dari Solo, sudah bekerja di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sejak tahun 2018. Saat ini saya staf medis fungsional di FKWNS dan Rumah Sakit Umum Dr. Muardi. Saya mendalami onkologi medis, dalam hal ini adalah keganasan solid, keganasan darah, dan segala kelainan darah. Begitu dokter. Jadi terima kasih dokter. Jadi kalau kita bilang adalah ahli darah dan keganasan ya dokter ya. Betul. Atau subspesialis konsultan hematologi dan onkologi medik. Dan semoga hari ini pertanyaan yang sudah saya dapatkan di tangan dokter ini adalah hasil pengumpulan rekan-rekan kita di lapangan. Pasien-pasien dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kemudian kita coding dan kita masukkan ke dalam pertanyaan. Beberapa pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Dr. Agus. Ya. Kita akan mengalir dari atas nanti dan kemudian dia mengerucut sampai ke bagian akhir. Beliau akan memberikan informasi tentang lifestyle, bagaimana bisa meminimalisir risiko terjadinya kurang darah. Karena topik kita hari ini adalah anemia atau kurang darah. Tapi sebelumnya, sobatku, jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi dari kami di sini dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, baik dokter. Ada beberapa pertanyaan di sini dokter. Pertanyaan yang pertama yang akan kita buka untuk sobatku. Mengapa bisa terjadi anemia? Apa gejala apa saja yang ditimbulkan dan apa penyebab tersering terjadi anemia? Silakan, baik. Dokter. Sekarang saya ingin menjelaskan topik yang pertama dokter. Jadi yang pertama adalah mengapa terjadi anemia. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana hemoglobin atau sel darah merah jumlahnya turun, begitu dokter. Jadi, nah, sel darah merah dalam hal ini hemoglobin di dalamnya itu mengangkut oksigen. Jadi jika kadarnya turun di dalam darah, maka akan ada keluhan letih, lesu, ngantuk begitu ya. Kemudian lemas dan jika sudah sangat berat maka akan sesak karena oksigen tidak bisa dikirimkan ke seluruh sel dalam tubuh, jadi lemas begitu, istilahnya secara umum begitu. Kenapa bisa hal itu terjadi dokter? Jadi poin satu adalah sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang. Kalau ada keadaan di mana sumsum tulang produksinya tidak bagus, maka terjadilah keadaan hal tersebut. Nomor dua, di mana ada suatu pengeluaran atau perdarahan yang kita kadang-kadang nggak pernah duga. Ada perdarahan sedikit-sedikit, apakah itu dari saluran cerna, kalau pada wanita itu menstruasi yang terlalu banyak, kalau pada orang tua mungkin ada perdarahan lambung karena konsumsi NSAID atau obat-obat nyeri untuk lutut dan tulangnya. Itu poin kedua. Yang poin ketiga adalah berhubungan dengan adanya sel darah merahnya itu pecah begitu dok, di dalam pembuluh darah. Lu kok bisa pecah dokter Jati? Pecahnya karena ada suatu antibodi begitu, adanya suatu kelainan-kelainan autoimun yang menyebabkan anemia hemolitik atau sel darah merahnya pecah. Khas sekali kalau pada anemia hemolitik adalah dia jadi kuning begitu dokter. Jadi karena bilirubinnya naik. Dikiranya sakit liver HB-nya rendah, ternyata sel darah merahnya pecah. Itu secara umum. Jadi dari proses produksinya bagaimana, kemudian dari adakah perdarahannya gitu, sama sel darah merah yang pecah. Satu hal lagi yang terakhir, tapi zaman dulu mungkin terjadi, tapi jangan sekarang kurang, adalah nutrisi. Kita kadang-kadang kurang nutrisi tertentu di mana itu menyebabkan anemia karena kurang nutrisi. Menarik dokter. Jadi kalau tadi dokter Agus sempat menyampaikan masalah letih, lesu ya, dan itu sesuatu yang berjalan cukup panjang ya dokter ya. Betul. Nah, mungkin hari ini saya capek, mungkin kurang istirahat, kemudian saya anemia, kemungkinan kecil karena itu pasti prosesnya panjang. Jadi sobatku memang harus hati-hati kalau memang Anda mengalami di rumah rasa nggak nyaman ya, letih, lesu, lelah dan itu berjalan berkepanjangan, dicek jangan-jangan Anda juga terkena anemia. Nah dokter, kalau seumpama kita melihat gejala yang ditimbulkan tadi kan sudah sempat disampaikan dan sebagainya. Gejala yang simple yang kalau seandainya sobatku mungkin bisa melihat hanya dari tatapan mata atau mungkin ngecek sendiri, seperti apa dokter? Iya.
dari pengecekan sendiri tanda dan gejala tampak pucat gitu dokter. Jadi tampak pucat. Jadi kalau dilihat di kelopak mata bawah seharusnya merah tapi jadinya warna putih pucat gitu. Di tangan yang seharusnya kemerahan kalau kita ini jadi juga tampak pucat. Hal itu secara umum tanda yang bisa kita kenali di awal. Oke ya, jadi udah lemah, letih, lesu dan yang lain, kemudian juga tampak pucat, sudah berjalan beberapa hari, mungkin bisa bulan ya dokter ya? Ya, kadang-kadang lola dok, loading lambat. Jadi kalau diajak ngomong gitu agak tiba-tiba error gitu ya. Betul. Jadi itu kesimpulannya kami kita berdua tidak mengalami anemia hari ini. Jadi kita tektokan di sini. Nah, oke dokter. Ini pertanyaan yang berikutnya dokter. Tadi kan sudah sempat disampaikan kenapa bisa terjadi anemia, gejalanya juga bagaimana cara memeriksa, penyebabnya juga yang tersering dari tadi proses pembentukan, istilahnya maintenance sampai kondisinya terbuang dan juga sel darah merahnya rusak gitu ya, pecah. Nah, untuk mengetahui penyebab anemia dok, pemeriksaan apa yang diperlukan? Betul. Jika memang rekan dokter sobat di Solo Baru ini mengalami gejala-gejala tadi dok, segera memeriksakan ke dokter. Nah, dokter akan memeriksa lebih lanjut ini penyebab anemia tersebut apa. Nah, satu hal untuk menegakkan anemia kan kita harus cek darah rutin. Dalam ini HB, leukosit, trombosit untuk tahu HB-nya turunnya seberapa banyak begitu. Apakah HB yang turunnya diikuti dengan seri darah yang lain begitu. Kalau memang diikuti dengan seri darah yang lain, mungkin pabriknya ada kelainan. Dalam hal ini apakah itu kelainan darah leukemia atau kelainan-kelainan darah yang lain begitu dok. Kemudian satu hal yang penting untuk dicek adalah namanya kadar retikulosit. Retikulosit itu adalah sel darah muda. Kalau sel darah mudanya itu cukup gitu atau malah kan meningkat, berarti produksi sumsum tulang bagus gitu dong. Berarti itu bukan suatu kelainan darah yang aneh-aneh nih. Mungkin karena perdarahan, apakah mungkin karena sel darahnya pecah dan lain sebagainya. Gitu. Itu dua hal yang utama. Kemudian kalau memang mau ngecek yang lain, ini ke arah kekurangan zat besi, kita cek profil besinya gitu. Ada hal-hal seperti itu. Sampai kalau kita kecuriga itu adalah suatu kelainan karena autoimun, kita cek untuk pertanda autoimunnya gitu dokter. Jadi untuk hal-hal tertentu di mana kita curiga adanya suatu sumber perdarahan, kita harus mencari itu. Apakah dari buang air besar, kita cek feses rutin begitu. Apakah dari urin, kita cek urinalisa begitu. Apakah ada urinnya, ada darahnya. Apakah buang air besarnya ada darahnya begitu dokter. Oke, jadi memang penyebabnya itu ada banyak ya dokter. Betul. Yang bisa ini. Jadi kalau sekali kita bilang di sini sobatku bahwa anemia itu adalah merupakan gejala. Sama kalau kita bilang batuk ya batuknya kenapa dulu nih? Ya batuk karena virus, batuk kan mungkin karena bakteri, atau mungkin batuk karena ada makanan yang nyelip di sini kan bisa juga. Tapi pertanyaannya kalau saya nanti sobatku bilang, kalau saya sakit anemia, ya terus sakitnya kenapa? Itu yang harus kita cari. Jangan sampai nanti terjadi suatu masalah dan akhirnya kita terlambat untuk bisa memberikan penanganan pada anemia. Ini berhubungan dok dengan pertanyaan dari sobatku yang ketiga, kapan kita mesti aware saat kita terkena anemia? Ya, hal yang kita harus aware saat kita terjadi anemia. Kadang-kadang kita lemes, letih, lesu, kemudian udah dicek HB-nya misalnya 8-9, udah minum obat tambah darah aja begitu kan ya. Harusnya idealnya dok, dengan minum rutin obat tambah darah itu rutin begitu, dalam 1 bulan akan naik dok. Kalau memang tidak naik, kita harus cari penyebabnya nih dok. Karena ada hal-hal di mana kelainan darah tertentu atau ada kanker tertentu itu yang menyebabkan suatu perdarahan sedikit dari saluran cerna. Kalau pada wanita misalnya ada gangguan menstruasi yang mungkin dia anggap normal saja, mensnya normal ini tapi tetap terjadi anemia. Berarti antara asupan makanan, nutrisinya dengan pengeluaran yaitu perdarahannya lebih banyak minusnya gitu dokter. Jadi cadangan zat besinya turun. Nah, hal-hal yang kita harus aware adalah pada saat anemia itu berulang terjadi dan tidak mudah diterapi. Jadi kita harus cari tahu nih penyebabnya apa. Takutnya nanti ke arah yang lebih jauh ya dok. Betul. Nah ini pertanyaannya, ini dok, tadi dokter sempat mengatakan bahwa kalau seandainya kondisinya HB-nya turun ya, atau kondisinya misalnya terjadi anemia kemudian minum obat penambah darah, biasanya paling sekitar sebulanan harus dilakukan pengecekan lagi. Gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya dok, ada yang tanya, karena dokter zaman dulu orang tua saya sering meminta minum suplemen penambah darah dan juga asam folat untuk mencegah anemia. Nah ini kira-kira gimana dok? Mungkin bisa dieksplor lagi. Nah itu kan seperti yang saya bilang, di zaman dulu kita tuh sering terjadi anemia defisiensi nutrisi begitu. Dalam hal sekarang ini kita udah maju, makanan-makanan udah cukup banyak yang mengandung zat besi, asupan asam folat dan lain sebagainya. Hal itu menurun dok. Apakah kita harus minum obat tambah darah? Kita harus pastikan dulu
apakah benar anemia tersebut karena kekurangan nutrisi tersebut. Ada pertanda-pertanda yang bisa dicek. Tapi kalau kita secara blind gitu, udah makan aja, kebanyakan juga nggak bagus, Dok. Oke. Nah, jadi kita harus pastikan juga nih. Oke, ya. Nah, Jadi sebetulnya memang nggak segitu gampangnya, Dokter. Tidak segitu Karena gampangnya, harus diperiksa betul. lebih Harus lanjut. diperiksa lebih lanjut. Takutnya nih anemia ternyata problemnya lebih jauh dan ternyata takutnya nanti kita terlambat. Betul. Gitu, Dokter. Oke. Nah, Dok, ini kalau tadi Dokter sempat informasi kapan kita mesti aware sudah disampaikan tadi bahwa kita emang juga lebih baik berhati-hati dan pengecekan juga rutin. Pertanyaan yang berikutnya, Dok, di usia berapa, Dok, kita mesti hati-hati kalau seandainya anemia ini mungkin mengarah ke keganasan? Betul. Harus Oke. gimana, Dok? Poin 1. Jika anemia itu terjadi pada usia tua, Dok, Ya. kita harus cek. Ini ada hal yang aneh yang terjadi. Keganasan apa yang terjadi? Ada dua hal. Kelainan di bone marrow atau sumsum tulang di mana kelainan darah. Nomor 2 adalah adanya suatu solid tumor atau kanker, dalam hal ini yang paling sering colorectal cancer begitu pada wanita, kanker leher rahim gitu, yang gejala awalnya anemia, Dok. Gejala awalnya anemia, Dok. Ya kalau usia lanjut. Kemudian kalau misalnya usia muda begitu, anemia itu juga bisa sesuatu hal yang ternyata bukan cuma kekurangan zat besi begitu. Pada dewasa muda usia 20-an, 30-an terjadi anemia, kita juga harus cek. Kalau hari ini berhubungan dengan nomor 1 biasanya autoimun, Dok. Nah, autoimun gitu bisa menyebabkan anemia. Yang kedua adalah kelainan sumsum tulang, dalam hal ini adalah kanker darah. Dan itu bisa dideteksi di usia muda sebetulnya, Dok? Dan itu bisa dideteksi di usia muda. Beberapa saya ketemu pasien juga seperti itu. Dia nggak ada keluhan gimana-gimana, tiba-tiba terdiagnosis leukemia gitu. Oke, jadi istilahnya nanti jangan menggampangkan istilahnya ya, Dokter. Betul, Jangan betul. menggampangkan hanya karena dia merasa bahwa wah kita baru cek secara rutin, kemudian dapat promosi, biasanya laboratorium kita dapat promosi diskon untuk periksa, oh ternyata anemia, ya sudah kalau gitu minum tablet saja penambah darah. Itu biasanya prosesnya lebih daripada itu. Kita lebih baik bisa mengecek yang lebih maksimal. Tadi dokter sempat sampaikan kanker untuk yang kolorektal ya. Jadi istilahnya di area pencernaan, kita di bagian usus ada kanker di situ, atau yang pada wanita seringkali di bagian kanker di bagian leher rahim. Jadi dari pengalaman tadi Dokter Agus sempat sampaikan, pengalaman pasien beliau itu di usia muda sekalipun tidak terhindar juga. Betul. Bisa terjadi suatu keganasan, atau terjadi suatu, tadi dokter sempat bilang ada penyakit-penyakit autoimun yang harus dicek, diperiksa. Jangan sampai nanti kita sudah terlanjur kebablasan dan akhirnya terapeutiknya lebih lama lagi, Dok, ya, lebih panjang. Betul. Lebih panjang. Atau takutnya malah terapinya terlambat. Terapinya terlambat. Nah, Dokter, ini pertanyaan berikutnya menarik, Dok. Berapa lama sih, Dok, terapi anemia pada umumnya? Banyak jenisnya tadi, silakan. Ya. Bagaimana terapi anemia, berapa lama terapi anemia pada umumnya, itu bergantung pada dasarnya, Dok. Karena anemia itu tadi Dokter Jody mengungkapkan itu adalah gejala aja begitu. Kondisi dasarnya harus teratasi. Poin 1, jika anemia itu karena kekurangan zat besi, kita harus cari tahu kekurangan loss-nya atau hilangnya zat besi itu dari mana. Kalau selama kita nggak bisa cari tahu hilangnya, kita cuma minum asupan zat besi aja, udah nggak naik-naik juga, Dok, gitu, Dok. Jadi yang paling sering yang terjadi kelainan loss atau kehilangan darah zat besi itu adalah dari perdarahan saluran cerna. Itulah yang harus kita cari. Untuk berapa lama kita menterapi? Idealnya jika minum tablet tambah darah teratur, Dok, misalnya kurang zat besi, 1 bulan itu HB naik 1 poin. Contohnya bulan ini 8, minum obat teratur tablet tambah darah, besok harusnya bulan depan udah 9 atau 10 udah, Dok. Gitu. Pada saat dia minum obat tambah darah, HB-nya 8 tetap 8 atau malah turun, berarti ada sesuatu nih yang harus kita cari tahu. Nah, berapa lamanya untuk pengobatan adalah sampai minimal HB jadi normal, Dok. Nah, HB normal pada laki-laki adalah 13, HB normal pada wanita dewasa adalah 12. Oh iya, Dok, satu lagi. Pada ibu hamil, itu mesti terjadi anemia. Nah, ada anemia pada kehamilan. Dan HB minimal 11 pada ibu hamil. Nah, yang tidak boleh lupa, ibu hamil harus memang mencukupi nutrisi dengan zat besi dan asam folat tadi. Karena sebagian besar wanita itu anemianya karena kekurangan zat besi, Dok. Karena mens yang banyak terus-terusan menyebabkan
defisiensi zat besi. Untuk asam folat ini sendiri untuk nutrisi bagi bayi pada trimester pertama. Begitu, Dok. Oke, karena trimester pertama itu fase untuk organogenesis istilahnya, ya, pembuatan organ di dalam tubuh. Jangan sampai nanti ada beberapa organ yang bermasalah, kemudian kondisi badannya nggak maksimal sehingga nanti bisa terjadi perburukan ke depan. Dokter tadi sempat menyampaikan ada yang namanya perdarahan saluran cerna, ya, Betul. anemia. Bahwa perdarahan saluran cerna di awal-awal ini untuk sobatku, terutama yang milenial dan yang generasi-generasi baru ini kan kadang suka stres nih, dokter. Nah, faktor stresor ini gimana, dokter? Faktor stresor, perdarahan saluran cerna, kemudian anemia, mungkin bisa dielaborate. Ya, kalau saya elaborate adalah perdarahan saluran cerna utamanya di lambung itu akibat produksi asam lambung yang tinggi. Produksi asam lambung yang tinggi. Dalam hal ini produksi asam lambung yang tinggi itu dipicu oleh hal-hal faktor eksternal. Dalam hal ini stres, kemudian iritasi dinding lambung juga karena pola makan yang kurang bagus, begitu. Itu sama kadang-kadang kalau kita sakit kepala gitu ya, minum obat NSAID yang kita nggak tahu isinya, atau kalau pada orang tua minum obat-obat nyeri tulang, itu yang mengiritasi dinding lambung. Jadi hal itu bisa menyebabkan perdarahan sedikit-sedikit yang menyebabkan anemia. Satu lagi, Dok, di kita negara Asia itu tinggi prevalensi untuk infeksi bakteri H. pylori. H. pylori. Bakteri ini tahan asam, maka bisa hidup di lambung, dan bakteri inilah yang mengiritasi dinding lambung. Makanya jika terjadi suatu anemia atau perdarahan saluran cerna, kita harus evaluasi untuk dilakukan teropong endoskopi. Kita kerjasama dengan gastroenterologi untuk menegakkan ini ada infeksi H. pylori tidak. Nah, jika terjadi infeksi H. pylori akan dieradikasi dengan antibiotik. Gitu. Jadi kadang-kadang memang penyebab anemia itu harus kita cari sampai detail, Dok. Karena hal-hal itu yang kalau tidak diatasi akan berulang. Seperti pasien saya, anemia berulang, defisiensi besi. Kita kasih zat besi tablet, Dok. Zat besi tablet, efek sampingnya kan mual, begitu ya. Konstipasi, tidak bisa buang air besar, perutnya nggak nyaman. Naik sedikit, turun lagi. Naik sedikit, turun lagi. Sampai saya berikan zat besi IV, infus. Naik bagus, turun lagi. Berarti kan kita harus cari tahu nih, ini ada sesuatu apa. Akhirnya dilakukan endoskopi. Memang ada luka-luka di lambungnya dan infeksi H. pylorinya positif. Nah, seperti itulah contoh kasusnya. Di mana kita dalam menerapi, kok HB-nya nggak naik, maka kita harus evaluasi lebih dalam. Baik, jadi intinya jangan sepelekan anemia ya, dokter ya. Jangan sepelekan anemia ya. Betul. Hal yang sepertinya simpel, kecil ya, kemudian periksa laboratorium, kemudian minum obat, tapi ternyata prosesnya panjang. Apalagi kalau sobatku yang istilahnya masih ada yang biasanya SMA, kemudian yang studi dan yang lainnya ya, faktor stresornya juga tinggi, dalam pekerjaan stresornya tinggi gitu kan. Ada masalah dengan pasangan dan yang lain-lain, kadang-kadang membuat itu jadi stresnya tinggi, maka yang ditakutkan nanti produksi asam lambung meningkat ya, permasalahannya ada Helicobacter pylori. Kalau ada Helicobacter pylori atau bakteri di asam di bagian lambung ya, otomatis kan terapinya akan berbeda, dokter. Terapi akan berbeda. Dikasih obat minum tambah darah terus-terusan, asam folat terus nggak akan membaik. Tidak ngefek juga. Betul. Ya akhirnya ternyata lambungnya akan merasa nggak nyaman dan dia mual, dokter. Karena kalau sakit lambung kan kasusnya banyak mual dan nggak nyaman. Akhirnya nanti jadi sebuah lingkaran yang akhirnya tidak mendapatkan solusi. Nah, harapannya adalah kita betul-betul lewat podcast ini, sobatku bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang anemia. Kalau kita bilang kenapa jangan kita sepelekan, karena faktornya bisa banyak. Syukur kalau ternyata hanya permasalahan kecil dan bisa ditangani. Tapi kalau ternyata permasalahan itu panjang dan juga kronis, butuh proses lama juga untuk memberikan terapinya. Karena sesuatu yang berjalan lama, tentu terapinya juga tidak sebentar ya, dokter. Betul. Karena itu kan sel-selnya yang butuh proses dan sebagainya. Dan memang kebetulan dengan Dokter Agus ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, maka sobatku bisa menghubungi bagian pendaftaran untuk bisa berkonsultasi kepada beliau, misalnya datang ke sini atau mungkin dengan layanan telemedicine dan yang lain-lain, sehingga beliau ini bisa memberikan banyak informasi dan juga banyak gambaran kepada sobatku untuk tidak salah pilih, tidak salah langkah pada saat sobatku mengalami suatu kondisi anemia. Nah, dokter, ini ada pertanyaan, Dok. Kalau seandainya masalah makanan, dokter. Karena ini kan makanan, ini sekarang sudah marak yang namanya bisa beli makanan secara online dan segala macam ya. Dan juga kalau tadi dokter sempat bilang bahwa kalau dulu itu minum tablet penambah darah atau asam folat dan yang lain karena faktor nutrisi kita dulu nggak sebagus sekarang ya. Betul. Apalagi di daerah-daerah misalnya yang mungkin sulit untuk mendapatkan nutrisi yang oke. Nah, dokter, kalau jenis makanan yang direkomendasikan untuk mencegah anemia dan untuk bisa meningkatkan kadar HB kira-kira apa? Baik, secara umum
pola makan yang sehat itu akan meningkatkan kadar Hb, karena untuk produksi hemoglobin itu butuh zat besi, Dok. Oke. Untuk penyerapan zat besi butuh vitamin C. Vitamin C. Kemudian untuk pembentukan sel darah merah juga dibutuhkan asam folat sama vitamin B12, di mana hal itu sebenarnya kalau kita pola makan 4 sehat 5 sempurna itu udah ada semua, Dok. Kita evaluasi lebih lanjut. Sebenarnya yang tinggi zat besi itu di mana? Tinggi zat besi itu di daging merah, red meat. Daging merah, hati ayam, hati sapi begitu. Untuk sayur hijau sebenarnya mengandung zat besi, tapi hal itu sulit untuk langsung terserap kemudian berubah dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk menaikkan, makan daging gitu. Oke. Ikan juga ada, daging ayam juga ada, mungkin kandungannya kurang tinggi daripada daging sapi dan lain sebagainya. Tapi makan daging itu bagus. Nah, untuk penyerapan zat besi, saya bilang tadi, kalau kita nggak konsumsi vitamin C, besi juga nggak akan diserap oleh usus begitu. Maka dibutuhkan konsumsi buah-buahan, Dok. Nah, buah-buahan yang mengandung vitamin C. Jadi kalau untuk asam folat B12, semua makan sayur-sayuran dan lain sebagainya itu cukup, Dok. Jadi sebenarnya dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna itu udah cukup untuk kita tidak kekurangan nutrisi. Zaman dulu kita kekurangan nutrisi, selain nutrisi kurang bagus, zaman dulu juga prevalensi atau kejadian cacingan itu banyak. Cacingan itu yang menyebabkan kekurangan zat besi begitu. Betul. Makanya di sekolah-sekolah anak kecil itu ada program dari pemerintah diberikan tablet obat cacing, Dok. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Ya. Itu untuk menghindari anemia pada anak kecil. Oke. Nah, sekarang kita lebih maju, harusnya prevalensi cacingan juga turun, Ya. makanan kita juga udah lebih bagus, harusnya secara nutrisi anemia kita bukan anemia defisiensi nutrisi lagi, Dok. Kalau terjadi anemia defisiensi nutrisi, berarti something happen gitu kan. Oke. Apa itu? Pengeluaran sedikit-sedikit dari saluran cerna gitu. Oke. Dalam hari perdarahan lambung, perdarahan usus besar yang berhubungan dengan kanker. Nah, itu yang harus kita evaluasi, Dok. Karena kita sekarang di masa makanan itu semua zat udah bagus gitu seharusnya. Oke, dengan segala macam olahannya. Dengan segala Dok, macam ya. olahannya. Dengan segala macam makanan yang sehat gitu tadi dokter Betul. sudah sampaikan. Kemudian makanan-makanan yang kita dapatkan ya di rumah maupun kalau seandainya kita lagi jajan di luar sekalipun itu sebetulnya juga banyak yang bergizi kan. Betul. Sekarang makanan sehat pun banyak diolah enak-enak juga loh, Dok. Betul, Dok. Ya kan, jadi apa namanya bisa kita lihat bahwa kondisi-kondisi untuk makanan sejauh kita makan 4 sehat 5 sempurna ya makanan yang sehat dan juga bisa bisa istirahat yang teratur, harapannya kita juga bisa menghindarkan diri dari kasus anemia tadi, Ya. Dok ya. Tadi dokter sempat sampaikan daging merah. Nah, mungkin sobatku ini ada juga orang-orang yang vegetarian. Nah, kira-kira Dok, tips and trick deh Dok ya. Buat yang vegetarian kira-kira gimana nih untuk Ya. menghindarkan anemia? Buat tips and trick bagi yang vegetarian, makan sayur-sayur hijau, Dok. Di Sayur situ hijau. mengandung Fe juga, zat besi juga. Memang kadarnya lebih rendah daripada daging, seperti sayur bayam gitu, sayur kangkung gitu. Oke. Ya, jadi bisa lebih bisa kita modifikasi tapi tetap bisa konsumsi sayur hijau lebih banyak ya Dokter. Betul. Ya. Dan nanti kalau memang terjadi anemia, kalau memang itu anemia kekurangan zat besi, kan akan mendapatkan obat tambah darah dari Iya, dokter. Nah, betul. itu yang akan membantu gitu. Baik. Jadi Ya. istilahnya tetap yang namanya ikhtiar ya atau sesuatu yang berhubungan dengan religiusitas bisa tetap dijaga, tetapi juga tetap harus untuk konsultasi dengan dokter yang bersangkutan karena nanti kita akan menyarikan yang terbaik untuk sobatku sekalian untuk jalan tengah sehingga ikhtiar bisa dijalankan tapi badan juga tetap bisa sehat. Dokter tadi sempat sampaikan untuk masalah kalau zaman dulu tuh kita dikasih obat cacing sampai sekarang ya dokter Sampai ya? sekarang masih ada. Sampai sekarang Oh, masih program ada anak-anak SD. program itu anak Betul. SD kemudian setiap 6 bulan sekali harapannya kita juga minum obat cacing. Betul, Itu kan betul. harapannya itu. Nah, sebetulnya itu salah satu ini ya Dok ya. Kalau untuk kognisi ya, salah satu yang berhubungan dengan kognisi juga Ya. gimana Dok? Bisa Jadi hubungannya adalah kalau terjadi anemia itu sirkulasi oksigen ke otak kurang, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya itu berhubungan nanti dengan kognisi tadi yang dokter. Ya, ya. Seperti yang saya bilang di awal, lola, Dok, jadinya. Kalau Oke. orang anemia itu lola, Oke. loading lambat. Jadi kalau ngerjain ujian gitu, kalau anak-anak SD yang anemia gitu kan, aduh ini apa ya gitu, jawabannya Oke, bakal oke. lebih lama daripada Oke. orang yang nggak anemia. Makanya pemerintah berusaha untuk meningkatkan SDM ini
dengan cara pencegahan dalam hal ini pada anak-anak prevalensi. Kan masih banyak yang main tanah dan lain sebagainya, lupa cuci tangan, begitu ya. Betul sekali, dokter. Nah, itu yang menyebabkan prevalensi cacingan masih tinggi pada anak, makanya masih ada program itu. Oke, jadi memang itu tetap dijalankan. Selain Tetap tadi dijalankan. obat cacing juga ada tadi dokter sampaikan vitamin C ya. Vitamin C C, yang betul. mau itu dari buah-buahan dan yang lain atau vitamin C yang juga diminum. Jadi jangan sampai sobatku hanya berpikir bahwa vitamin C itu hanya untuk kondisi kulit supaya Betul. kulitnya bagus. Karena kan istilahnya di dalam tubuh yang memang sehat ya kuat sebetulnya ya kulit luar juga akan kelihatan akan baik sebetulnya. Jadi jangan berpikir untuk vitamin C itu tapi lebih ke arah bahwa memang vitamin C untuk bagian dalam tubuh juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan penyerapan zat besi Penyerapan di zat tubuh besi. kita gitu. Jadi supaya kita berpikirnya akan lebih luas sobatku sekalian. Nah, dokter, untuk pertanyaan terakhir, Dok. Tadi dokter sudah sempat sebut tentang jenis makanan dan sebagainya. Mohon tips lifestyle atau gaya hidup yang sehat yang bisa meminimalkan risiko untuk terkenanya anemia. Iya. Oke. Jadi pola hidupnya poin pertama adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu dalam hal poin pertama, sehat itu secara fisik sama secara mental. Oke. Secara fisik berarti physically dia harus sehat dengan menjaga pola makan yang baik. 4 sehat 5 sempurna. Oke. Kalau memang bagi orang kadang-kadang kan ada cewek-cewek yang diet gitu, oke. Ya, betul. Ya, betul. Ya boleh diet, tapi harus hati-hati lambungnya, Dok. Nanti lambungnya perdarahan dan lain sebagainya. Itu sering terjadi, Dok. Oke. Nah, jadi pola makan harus terjaga, diet itu boleh tapi harus terkontrol gitu, terkontrol. Kemudian olahraga, Dok. Olahraga teratur. Minimal aktivitas fisik seminggu 5 kali dengan durasi 15-30 menit. Nah, untuk menjaga vitalitas gitu. Ya, itu kita bicara tentang sehat secara fisik, kita olahraga, kita jaga makan gitu. Kemudian yang poin selanjutnya adalah sehat secara psikis begitu. Kita harus mengontrol emosi dan mengontrol stres begitu. Kalau kita ada suatu problem, kita harus pecahkan dengan baik, dan kalau tidak bisa problem itu terpecahkan, kita harus minta bantuan dengan cara cerita ke orang lain, ada saran dan lain sebagainya. Karena banyak hal, stres, kemudian tekanan di kantor dan lain sebagainya, itu menyebabkan hal-hal penyakit fisik gitu. Jadi hal-hal psikis menimbulkan penyakit fisik begitu, Dok. Jadi kelola stres, istirahat yang cukup, dan jangan lupa yang terakhir, hindari rokok, kemudian kalau bisa bahan-bahan berpengawet dihindari, Dok. Itu aja. Oke, jadi emang prosesnya panjang ya. Ini saya cukup banyak melirik sobatku yang generasi milenial dan generasi Z ini, dokter. Karena tadi dokter sempat bilang masalah diet gitu kan. Diet, betul. Diet itu nanti harapannya supaya kita tampil oke untuk pasangan atau calon pasangan gitu kan. Lebih langsing begitu lebih ya. langsing, lebih oke. Tapi ternyata mohon maaf ya sobatku, kalau tiba-tiba nanti ternyata ada masalah dengan pasangan, kemudian kan akan terpikirkan ya. Betul. Berpikir banyak, kemudian ada faktor stres dan yang lain-lain, sehingga faktor stres itu juga bisa asam lambungnya tinggi, kemudian bermasalah, kemudian perdarahan lambung dan segala macam saluran cerna ya, dokter. Betul. Jadi supaya kita lebih hati-hati, jangan sampai yang kita lakukan itu bukan hanya masalah makan yang oke, hidup dan segala macam, tapi juga kita bagaimana punya mindset yang positif. Punya mindset yang positif, secara psikologis kita tuh happy gitu. Nah, untuk happy itu kan bukan cuma happy karena uang, kesehatan lain sebagainya, tapi happy dengan keluarga kita tersayang gitu dong. Iya betul sekali. Jadi keluarga kita ya dengan siapapun ya, dengan kalau kita pulang tekanan dalam kantor, dokter ya, dalam kantor, dalam kampus, kemudian atau dalam sekolah, itu kan ya semuanya itu kan pada dasarnya kan netral. Hanya kita gimana caranya kita bisa memberikan respon terhadap pressure itu ya, dokter, terhadap tekanan itu. Jadi supaya nanti sobatku ini pulang ke rumah dalam kondisi tetap fit, tetap sehat ya, ketemu dengan keluarga di situ, ada bapak, ibu, ada suami atau istri atau anak-anak dalam kondisi yang tetap sehat, sehingga permasalahan yang ada di kantor jangan dibawa sampai rumah. Gitu dokter ya, supaya kita tetap pemikirannya positif. Dan tadi juga sempat dokter sampaikan bahwa konsumsi makanan harus sehat,
kemudian minum vitamin juga yang bisa membuat Bapak Ibu atau sobatku dan yang lainnya tetap sehat, tetap fit, dan juga punya mindset yang sehat dan juga olahraga yang teratur. Kira-kira itu dokter yang yang sudah sempat kita bahas hari ini, pertanyaan-pertanyaan dari sobatku, dan harapannya nanti sobatku ini bisa tetap sehat walafiat ya, sehat dan bisa melaksanakan aktivitas maksimal. Kalau saya mau berkonsultasi dengan Dokter Agus, Anda bisa menghubungi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, juga like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi di YouTube. Jangan lupa dokter juga subscribe ya channel YouTube-nya. Sudah dok. RS Dr. Un Solo Baru, sehingga nanti kita bisa terus bisa berkomunikasi. Harapannya dokter ke depan kita bisa punya banyak sekali kesempatan juga untuk membahas dari sisi hemato-onkologi yang lebih luas lagi. Betul. Sekarang anemia, ke depannya mungkin nanti kita membahas kanker dan yang lain-lain, dan tetap bersama dengan Dokter Agus. Sekali lagi Dokter Agus, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih dokter jadi Sudah join di acara Bincang Asik Sobatku. Semoga ke depan nanti kita bisa jumpa dalam kesempatan yang lebih luas lagi untuk nanti bisa menyampaikan informasi terbaru ya soal masalah keganasan darah dan juga keganasan. Baik sobatku, sekian perbincangan Bincang Asik Sobatku bersama dengan Dr. Agus Jatisugoro, dan kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa lagi dalam acara Bincang Asik Sobatku berikutnya. Jangan lupa sekali lagi komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam sehat dan salam teduh untuk semua.